Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 112111304, Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara Cibubur. Di video saya kali ini, saya akan mengerjakan tugas besar pada mata kuliah akuntansi berbasis komputer dengan tugas membuat data perusahaan dan transaksi rekonsiliasi pada perusahaan di aplikasi Accurate 5. Yang pertama, kita buat data perusahaan. Jadi, untuk langkah pertamanya itu kita buka aplikasi Accurate 5-nya terlebih dahulu. Jika sudah terbuka, maka tampilan utamanya akan seperti ini. Lalu kita pilih yang buat data perusahaan baru. Ini kita klik. Selanjutnya di sini untuk kita menaruh atau meletakkan file yang akan kita buat untuk disimpan di mana. Saya simpannya di desktop, di PC. Kita kasih nama tugas besar akuntansi Andini. Setelah itu kita langsung saja klik create, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu untuk kata kuncinya itu sama seperti pengguna. Ini supervisor, kita Ctrl+C, kita copy, lalu kita paste. Langsung kita klik OK. Untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia, langsung lanjut. Untuk tipe persiapannya kita pilih tipe persiapan mahir. Langsung lanjut. Langsung masuk ke langkah pertama dari 19. Langsung saja untuk nama kita isi dengan rupiah. Nilai tukarnya 1. Untuk negaranya kita isi dengan Indonesia. Simbolnya yaitu Rp. Nah, jika sudah terisi semua, kita langsung saja klik lanjut. Langsung masuk ke langkah kedua. Kita isi untuk nama perusahaannya itu PT Data Prima. Untuk alamatnya ada di Jalan Imam Bonjol Karawaci. Untuk tanggal mulai tutup bukunya kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 2012. Selanjutnya untuk tahun fiskalnya di sini kita ubah juga menjadi 00. Setelah itu kita klik enter, maka dia akan berubah otomatis menjadi tahun 2000. Nah, jika sudah terisi, kita langsung saja klik lanjut. Selanjutnya masuk ke langkah ketiga. Untuk nomor seri faktura kita isi dengan 1010 titik 000 titik 11 titik 0-nya 5 kali 1 2 3 4 5 8 7. Lalu ke NPWP kita isi dengan 06 titik 864 titik 767 titik 6 strip 523 titik 00.
Nah, ini kita copy saja karena untuk tanggal pengukuhan itu sama seperti karena untuk nomor pengukuhan itu sama seperti NPWP. Jadi ini kita copy lalu kita paste. Nah, setelah itu untuk tanggal pengukuhannya kita ubah menjadi tanggal 24 bulan 8 2010. Nah, selanjutnya kita isi untuk kode cabangnya yaitu 01. Untuk jenis usahanya yaitu perdagangan tas laptop. KLWS PT-nya yaitu 52.000. Nah, jika sudah terisi semua, kita langsung saja klik lanjut. Langsung masuk ke langkah keempat. Jadi di sini pertama-tama kita harus menghapus seluruh akun kecuali opening balance dan retained earning. Jadi ini kita hapus. Jangan sampai dua akun penting itu terhapus. Hapus. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja import data. Lalu kita pilih file Excel-nya. Saya simpannya di disk PC download, lalu kita ubah file of type-nya menjadi Excel. Kita pilih yang data perusahaan. Kita langsung open, lalu ambil data. Setelah itu, untuk kolom pertama ini harus kita hapus agar tidak terjadi kegagalan. Yes. Langsung kita definisikan kolom. Untuk nomor akun itu nomor akun. Untuk nama akun itu nama akun. Untuk tipe akun itu tipe akun. Nah, ini kita definisikan lagi. Untuk bank itu kas dan bank, kas atau bank, under current asset itu kita definisikan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk akun receivable itu kita definisikan dengan akun piutang. Inventory kita definisikan dengan persediaan. Fixed asset itu kita definisikan dengan aktiva tetap. Accumulation itu kita definisikan dengan akumulasi penyusutan. Under asset itu kita definisikan dengan aktiva lainnya. Akun payable itu kita definisikan dengan akun hutang. Under current liability kita definisikan dengan hutang lancar lainnya. Untuk long term liabilities kita definisikan dengan hutang jangka panjang. Equity kita definisikan dengan ekuitas. Income kita definisikan dengan pendapatan. Cost of sales kita definisikan dengan harga pokok penjualan. Untuk expense kita definisikan dengan beban. Untuk under income kita definisikan dengan pendapatan lain. Dan untuk under expense kita definisikan dengan beban lain-lain. Setelah itu kita langsung saja klik OK. Untuk saldo kita definisikan dengan saldo awal. Nah, jika sudah kita definisikan semua, kita langsung saja import data. 61 data terimpor dan 0 gagal, maka ini berhasil. Kita langsung saja klik OK. Langkah selanjutnya di sini untuk kita mengubah. Jadi pertama ini kita samakan dahulu, yaitu 320001. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita cari akun laba ditahan.
Ini kita cari akun laba ditahan. Nah, ini dia. Nah, akun laba ditahan ini kita hapus. Selanjutnya kita ke akun retained earning. Di sini kita ubah untuk nomor akunnya seperti nomor akun laba ditahan, yaitu 31001. Untuk namanya di sini kita ubah menjadi laba ditahan. Selanjutnya kita langsung klik OK. Untuk ekuitas saldo awal dan akun laba ditahannya kita ganti juga nomor akunnya menjadi nomor akun laba ditahan, yaitu 31001, enter. Dan juga kita ubah 31001, enter. Nah, jika sudah berubah seperti ini, kita langsung saja klik lanjut, masuk ke langkah kelima. Jadi untuk pembayaran di muka kita definisikan dengan pembayaran di muka penjualan kita definisikan dengan hutang usaha. Pembayaran di muka pembelian kita definisikan dengan piutang usaha. Untuk diskon penjualan kita definisikan dengan diskon penjualan. Nah, untuk laba rugi itu tidak perlu kita definisikan atau tidak perlu kita isi. Jadi yang perlu kita isi itu pembayaran di muka penjualan, pembayaran di muka pembelian, dan diskon penjualan. Nah, jika sudah kita definisikan tiga akun ini, kita langsung saja lanjut. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6. Nah, untuk langkah ke-6 ini, untuk diskonnya kita isi dengan 5. Hari diskonnya yaitu 20. Jatuh temponya yaitu 30. Enter. Untuk yang kedua, diskonnya kita isi dengan 2. Hari diskonnya yaitu 10. Untuk jatuh temponya yaitu 30. Enter. Ini kita enter. Nah, jika kolom 4 ini muncul, kita hapus saja. Nah, dia akan hilang. Langsung masuk ke pajak. Untuk kode pajaknya itu T, namanya itu PPN, keterangannya pajak pertambahan, nilainya 10. Lalu untuk pajak penjualan ini kita cari untuk nomor akunnya yaitu 21104. Ini kita klik 2 kali. Selanjutnya kita cari nomor akun pajak pembeliannya yaitu 11108. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, untuk akun pajak penjualan dan akun pajak pembelian itu akan otomatis keluar sendiri. Nah, jika sudah terisi semua seperti ini, kita langsung saja untuk lanjut. Kita masuk ke langkah ke-7. Untuk tipe pelanggannya itu umum, metode pengirimannya kita isi dengan Tiki dan JNT. Nah, jadi yang perlu kita isi itu hanya metode pengirimannya untuk yaitu Tiki dan JNT. Untuk tipe pelanggannya itu sudah terisi sendiri. Kita langsung saja lanjut. Kita masuk ke langkah 8. Ini kita impor dari berkas, lalu kita cari file Excel-nya. Saya simpan di disk PC, download. Kita ubah untuk file of tipenya menjadi Excel. Kita pilih yang customer. Lalu kita open, ambil data. Setelah itu untuk kolom pertama harus dihapus agar tidak terjadi kegagalan. Nah, kita langsung definisikan kolom. Untuk kode itu nomor pelanggan, untuk nama pelanggan itu nama pelanggan. Untuk mata uang itu kita definisikan dengan mata uang. Ini kita definisikan kembali rupiah. Oke. Lalu saldo awal itu kita definisikan dengan saldo awal.
Untuk pajak 1 kita definisikan dengan pajak pertama. Nah, ini kita definisikan dengan PPN, lalu kita klik OK. Setelah itu untuk tipe pelanggannya kita definisikan dengan umum. Nah, jika sudah, kita langsung saja impor data. 3 data terimpor dan 0 gagal, maka ini berhasil. Kita langsung saja klik OK. Langsung lanjut. Kita masuk ke langkah 9. Kita cari file of tipenya. Ini kita ubah menjadi Excel. Kita pilih atau kita isi dengan yang supplier. Lalu kita open, ambil data. Nah, di sini untuk kolom pertama harus kita hapus. Kita juga harus menghapus kolom-kolom yang kosong agar tidak terjadi kegagalan. Hapus. Nah, langsung kita definisikan kolom. Untuk nomor pemasok itu nomor pemasok, untuk nama pemasok. Untuk mata uang kita definisikan dengan mata uang. Ini kita definisikan kembali rupiah. Oke. Setelah itu kita ke saldo awal, kita definisikan dengan saldo awal. Lalu ke pajak 1 kita definisikan dengan pajak pertama. Ini kita definisikan kembali PPN. Oke. Nah, setelah itu jika sudah kita definisikan semua, kita langsung saja impor data. 1 data terimpor dan 0 gagal, maka ini berhasil. Kita langsung saja klik OK. Nah, langsung lanjut. Untuk langkah 10 itu tidak perlu diisi. Jadi ini kita lanjut saja. Langkah 11 juga gitu, sama, tidak perlu diisi, langsung lanjut. Nah, kita langsung masuk ke langkah 12. Untuk langkah 12 itu persediaan kita definisikan dengan persediaan barang dagang, penjualan dengan penjualan, retur penjualan kita definisikan dengan retur penjualan, diskon barang itu kita definisikan dengan diskon penjualan, akun barang pengiriman kita definisikan dengan persediaan barang dagang, lalu harga pokok penjualan, retur pembelian, persediaan barang dagang, akun biaya yaitu kita definisikan dengan beban lainnya, akun barang belum ditagih kita definisikan dengan hutang aksesoris. Nah, jika sudah, kita langsung saja lanjut. Untuk langkah 13 ini kita pilih yang rata-rata, langsung lanjut. Masuk ke langkah 14. Ini kita impor dari berkas. Lalu kita ke download, kita ubah file of tipenya menjadi Excel. Setelah itu kita pilih yang inventory. Ini open, lalu kita ambil data. Nah, untuk kolom itu harus kita hapus. Kolom pertama hapus, lalu yes. Ini kita definisikan kolom. Nah, untuk nomor itu kita definisikan dengan nomor barang. Deskripsi itu kita definisikan dengan deskripsi barang. Kuantitas kita definisikan dengan kuantitas. Unit 1 kita definisikan dengan unit 1. Lalu untuk biaya per pieces kita definisikan dengan abaikan. Lalu untuk total biaya kita definisikan dengan total biaya. Untuk harga jual kita definisikan dengan
Def harga jual 1. Untuk pajak kita definisikan dengan kode pajak penjualan. Ini kita definisikan dengan PPN, lalu oke. Untuk tipe barangnya itu kita definisikan dengan persediaan. Nah, ini juga ternyata ada kolom yang kosong, jadi harus kita hapus agar tidak terjadi kegagalan. Yes. Nah, langsung kita impor data. 3 data terimpor dan 0 gagal, maka kita langsung klik OK. Ini langsung saja lanjut. Nah, kita masuk ke langkah 15. Ini kita import dari berkas. Kita cari tipe. Nah, di sini kita pilih yang text fixed asset. Nah, ini kita open, lalu kita ambil data. Seperti biasa, untuk kolom pertama harus kita hapus. Nah, langsung kita definisikan kolom. Jadi untuk tipe aktiva tetap itu, goal aktiva tetap pajak kita definisikan. Untuk umur aktiva fiskal kita definisikan dengan umur ekonomis pajak. Untuk metode penyusutan fiskal kita definisikan dengan metode penyusutan fiskal. Metode penyusutan pajak. Untuk strength method strength line method kita definisikan dengan metode garis lurus. Double glancing balance kita definisikan dengan metode saldo menurun. Non depreciable kita definisikan dengan tidak terdepresiasi. Lalu oke. Nah, setelah itu kita langsung saja impor data. 19 data terimpor dan 0 gagal, maka ini berhasil. Langsung saja oke. Angka 15 sudah, langsung lanjut. Kita masuk ke langkah 16. Ke dispisi, download, kita cari tipenya. Ini kita ganti menjadi Excel. Terus kita pilih yang fixed asset type, tipe. Kita langsung open, lalu ambil data. Nah, di sini harus kita hapus kolom pertamanya. Nah, setelah itu kita langsung definisikan kolom. Untuk tipe aktiva tetap kita definisikan dengan tipe aktiva tetap. Untuk tipe aktiva tetap pajak kita definisikan dengan goal aktiva tetap pajak. Tidak disusutkan kita definisikan dengan tidak disusutkan. Untuk bangunan permanen kita definisikan dengan bangunan permanen. Untuk goal 1 garis lurus kita definisikan dengan goal 1 garis lurus. Untuk goal 2 garis lurus kita definisikan dengan goal 2 garis lurus. Langsung oke. Nah, setelah itu untuk goal aktiva tetap pajak tidak perlu didefinisikan. Nah, kita langsung saja klik impor data. 5 data terimpor dan 0 gagal, maka ini berhasil. Langsung klik oke. Kita langsung saja lanjut. Kita langsung masuk ke langkah 17. Ini kita impor dari berkas, kita cari filenya, ada di dispisi, di download. File of tipenya kita ubah menjadi Excel. Nah, di sini kita pilih yang fixed asset, ini kita open, lalu ambil data. Setelah itu kita definisikan. Jadi untuk kita hapus dulu agar tidak terjadi kegagalan. Nah, jika sudah, kita langsung definisikan kolom. Untuk tipe aktiva tetap, yaitu tipe aktiva tetap, ini kita definisikan kembali untuk tanah dengan tanah, kendaraan dengan kendaraan 1, peralatan itu kita definisikan dengan peralatan.
Oke. Lalu kita definisikan kolom kembali untuk kode aktiva tetap, yaitu kode aktiva. Untuk keterangan kita definisikan dengan keterangan aktiva. Tanggal pembelian kita definisikan dengan tanggal pembelian. Tanggal pemakaian kita definisikan dengan tanggal pemakaian. Lalu untuk umur bulan aktiva tahun kita definisikan dengan umur bulan aktiva tahun. Metode penyusutan kita definisikan dengan metode penyusutan. Ini kita definisikan kembali untuk tidak terdepresiasi dengan tidak terdepresiasi. Metode garis lurus dengan metode garis lurus. Klik OK. Lalu untuk akun aktiva kita definisikan dengan akun aktiva. Kita definisikan kembali tanah dengan tanah, kendaraan dengan kendaraan, peralatan dengan peralatan kantor. Klik OK. Kita definisikan kolom lagi. Untuk akun akumulasi depresiasi kita definisikan dengan akun akumulasi depresiasi. Ini kita definisikan akumulasi penyusutan kendaraan dengan akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Lalu klik OK. Untuk akun bebas depresiasi kita definisikan dengan akun bebas depresiasi. Ini kita definisikan lagi. Untuk beban penyusutan kendaraan dengan beban penyusutan kendaraan. Untuk beban penyusutan peralatan kita definisikan dengan beban penyusutan peralatan. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk sumber dana kita definisikan dengan sumber dana. Akun sumber dana kita definisikan dengan akun sumber dana. Ini kita definisikan kembali laba ditahan dengan laba ditahan. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja impor data. Jika sudah terdefinisikan semua, kita langsung impor data. 3 data terimpor dan 0 gagal, maka ini berhasil. Kita langsung saja klik OK. Nah, jadi di sini kita mengerjakannya sampai langkah ke-17. Ini kita lanjut. Nah, jadi untuk langkah 18 dan langkah 19 itu tidak perlu kita kerjakan. Jadi yang wajib kita kerjakan 1 sampai 17, 18, 19-nya tidak perlu kita kerjakan. Ini kita langsung saja klik lanjut. Nah, ini juga langsung saja kita klik lanjut untuk langkah 19-nya. Nah, jadi untuk proses data perusahaan itu sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan proses transaksi dan rekonsiliasi pada perusahaan di aplikasi Accurate 5. Jadi ini kita langsung saja selesai. Nah, sekarang kita masuk ke proses transaksi dan rekonsiliasi pada perusahaan di aplikasi Accurate 5. Jadi, pertama di sini langkah pertama yang harus kita lakukan, kita ke laporan, lalu kita ke daftar laporan, kita ke buku besar, lalu setelah itu kita ke neraca saldo klasik. Di sini kita ubah untuk tanggalnya menjadi tanggal 30 bulan 11 2012. Termasuk saldonya kita checklist. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, di sini akan muncul data-data dari sebelum yang kita telah buat. Nah, ini kita samakan dahulu untuk total atau jumlahnya 2747 627 37504. Jadi sudah sama dengan proses yang telah kita buat sebelumnya. Jadi ini merupakan data-data
atau akun-akun dari proses yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita langsung saja ini kita silang, kita masuk ke aktivitas, lalu kita masuk ke periodik, proses akhir bulan. Setelah itu kita periodenya kita ubah menjadi yang bulan November tahunnya 2012. Setelah itu kita klik OK. Proses akhir bulan telah selesai, OK. Nah, jadi sebelum kita masuk ke proses yang pertama, ada yang harus kita ubah agar tidak terjadi bolak-balik. Pertama, kita ke daftar, lalu kita ke penjualan, kita ke faktur penjualan. Di sini untuk darinya itu perlu kita ubah, jadi menjadi 00. Nah, klik. Nah, kita pilih yang PT Cemerlang. Di sini times-nya yang harus kita ubah menjadi 2/10 M30. Setelah itu ini kita langsung simpan dan tutup. Nah, selanjutnya ini kita silang saja. Nah, kita langsung masuk ke penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Ini kita pilih yang PT Cemerlang. Setelah itu untuk from now-nya kita ubah menjadi 01/CR. Payment date-nya juga kita ubah menjadi 02/12/2012. Ini kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di CQ date-nya. Nah, lalu ini kita nah setelah itu bayarnya di sini kita checklist, total diskonnya kita klik kanan, diskon infonya kita klik. Untuk syarat pembayarannya sudah berubah tadi karena sudah kita ubah. Ini sudah benar, kita langsung saja ketik jumlah diskonnya, yaitu 660.000. Nah, setelah itu akun diskonnya kita isi dengan diskon penjualan. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, setelah itu ini kita klik kalkulator. Nah, maka jumlah yang distribusi akan muncul, yaitu 32, 340. Nah, jika sudah, ini kita langsung saja simpan dan tutup. Masuk ke langkah yang kedua, kita ke daftar, lalu kita ke penjualan, faktur penjualan. Nah, kita ubah menjadi 00. Kita pilih yang Fajar Dinanti. Times-nya kita ubah seperti proses yang sebelumnya menjadi 2/10 N30. Setelah itu kita langsung simpan dan tutup. Ini kita silang, kita masuk ke penerimaan. Setelah itu kita pilih yang Fajar Dinanti. Untuk from now 02CR sudah benar. Payment date kita ubah menjadi 05/12/2012. Lalu ini kita copy, ini kita paste di CQ date-nya. Nah, setelah itu ini juga kita checklist, bayar, total diskonnya, klik kanan, diskon info. Untuk syarat pembayarannya sudah benar karena tadi sudah kita ubah.
langsung kita ketik jumlah diskonnya 198.000. Akun diskonnya kita isi sama seperti yang sebelumnya, yaitu diskon penjualan. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita langsung pencet kalkulator, maka dia akan muncul jumlah yang didistribusinya. Nah, setelah itu jika sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke pembelian, lalu kita ke faktur pembelian. Untuk vendornya yaitu PT Langit Biru. Untuk from no-nya 1001, invoice no-nya 01 PJ. Invoice date-nya di sini kita ubah menjadi 07/12/2012. Ini kita copy, lalu kita paste. Nah, ini kita ketik saja 07/12/2012. Nah, untuk terms-nya kita ubah menjadi yang 5/20 and 30. Setelah itu kita langsung masuk ke item. Untuk item A ada travel time, ini kita klik. Selanjutnya untuk kuantitinya kita isi dengan 12. Unit price-nya kita isi dengan 500. Nah, diskonnya kita enter saja, teksnya kita isi dengan T, enter. Langsung masuk ke item yang B, yaitu Grand Polo. Kuantitinya kita ubah menjadi 10. Unit price-nya yaitu 800. Diskonnya enter, teksnya T, enter. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke item yang C, yaitu tray. Untuk kuantitinya di sini 8. Unit price-nya yaitu 300. Diskonnya enter, teksnya itu T, lalu di sini enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke beban. Setelah itu account note-nya kita cari, yaitu 5100. Nah, ini harga pokok penjualan, kita klik. Lalu setelah itu untuk amount-nya kita isi dengan 200. Nah, setelah itu kita pencet kalkulator. Nah, jika sudah, totalnya 18.240. Nah, jika sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke penjualan, lalu kita ke faktur penjualan. Untuk pelanggannya kita pilih yang Grand Samudra Boutique. Untuk invoice note-nya di sini kita ubah menjadi 01/FPJ. Setelah itu invoice date-nya kita ubah menjadi 08/12/2012. Ini kita copy, Ctrl C, lalu kita paste, Ctrl. Nah, setelah itu untuk terms-nya juga kita ubah menjadi yang 2/10 and 30. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke item yang A, travel time. Kita klik 2 kali. Setelah itu untuk kuantitinya kita isi dengan 10. Unit price-nya yaitu 750, sudah benar. Diskonnya enter. Nah,
kita langsung masuk ke item yang B, Grand Polo. Kuantitinya untuk item yang B itu 12. Unit price-nya adalah 1.300.000, sudah benar. Enter. Masuk ke item yang C, itu tray. Ini kuantitinya kita isi dengan 9. Unit price-nya 550, sudah benar. Enter. Nah, sekarang kita masuk ke item lagi, lalu kita ke barang baru. Untuk tipe persediaannya, tipe barangnya itu kita pilih yang non persediaan. Lalu untuk nomor barangnya C1, keterangan barangnya adalah aksesoris. Nah, jika sudah, kita ke akun-akun, lalu kita ke akun penjualan. Di sini kita ubah akun penjualannya menjadi nomornya 21101. Enter. Nah, jika sudah berubah seperti ini, kita langsung saja klik OK. Ini oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke item yang C1, yaitu aksesoris. Kuantitinya 1, unit price-nya yaitu 140, 250. Nah, enter. Teksnya T, enter. Nah, sekarang kita lihat untuk total invoice-nya yaitu 31.009.275. Ini udah sama. Jika udah sama, kita langsung saja simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembelian. Setelah itu kita ke pembayaran pembelian. Vendornya yaitu PT Langit Biru. Setelah itu untuk from note-nya di sini kita ubah menjadi 01-CP. Untuk payment date-nya juga kita ubah menjadi 10/12/2012. Ini kita copy, lalu kita paste. Ini kita paste. Nah, sudah sama. Setelah itu di sini kita checklist yang 19 juta. Nah, ini kita checklist. Lalu setelah itu kita klik kanan, mau diskonnya, informasi diskon. Untuk syarat pembayaran 5/20/30 sudah benar. Lalu kita langsung jumlah diskonnya ini kita ketik, yaitu 950.000. Lalu untuk akun diskonnya kita isi dengan harga pokok penjualan. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, setelah itu kita, jika sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Kita masuk ke penjualan, lalu kita ke penerimaan penjualan. Vendornya yaitu Grand Samudra Boutique. Nah, untuk from no-nya 03CR sudah benar. Untuk from no-nya 03CR sudah benar. Untuk payment date kita ubah menjadi 10/12/2012. Ini kita copy, Ctrl C, lalu kita paste, Ctrl V. Nah, jika sudah sama, kita checklist yang 23 juta. Lalu kita klik kanan, diskon infonya. Ternyata harus
ada yang diubah, yaitu syarat pembayarannya harusnya 2/10 yang 30. Jadi ini kita silang, tidak usah disimpan. Lalu kita ke daftar. Setelah itu kita ke penjualan, faktur penjualan. Ini kita ubah menjadi 00. Nah, di sini kita pilih yang 23 juta. Nah, di sini kita ubah nih timesnya menjadi yang 2/10 N 30. Setelah itu simpan dan tutup. Ini kita silang lagi. Kita ke penjualan, lalu kita ke penerimaan penjualan. Vendornya Samudra Butik 03 CR. Untuk promonya kita ubah payment date-nya yaitu 10/12/2012. Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Nah, jika sudah, di sini kita langsung checklist yang 23 juta. Klik kanan, diskon info. Nah, ini untuk syarat pembayarannya sudah benar 2/10 30 karena sudah kita ubah tadi. Jumlah diskonnya kita ketik yaitu 462.000. Nah, setelah itu untuk akun diskonnya sama seperti yang sebelumnya, harga pokok penjualan. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita langsung pencet kalkulator. Dia akan muncul yaitu 22638000. Nah, jika sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas, lalu kita ke kas dan bank. Kita ke penerimaan. Nah, setelah itu untuk depositnya kita pilih yang Bank BNI. Untuk voucher no-nya kita ubah menjadi 04/CR. Setelah itu untuk date-nya juga kita ubah menjadi 11/12/2000. Maaf, ini 11/12/2012. Nah, jika sudah, memonya kita isi dengan penerimaan uang muka penjualan CV Fajar Dinanti. Nah, jika sudah, maunya langsung kita ketik yaitu 9.350.000. Nah, jika sudah, kita langsung ke account now. Untuk account now itu di sini kita ketik untuk nomor akunnya yaitu 21107. Ini kita klik 2 kali deposit customer. Lalu untuk amount-nya di sini kita ubah menjadi 8.500.000. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke account yang kedua, yaitu kita cari nomor akunnya yaitu 21104. PPN keluaran ini kita klik 2 kali. Untuk amount-nya itu 850 sudah benar. Nah, sekarang kita lihat untuk amount dan total depositnya itu sama yaitu 9.350. Nah, jika sudah, kita langsung saja simpan tutup.
Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu kita ke penjualan. Setelah itu kita ke faktur penjualan. Di sini kita pilih yang pelanggan baru. Untuk nama pelanggannya yaitu pelanggan tunai. Setelah itu kita ke penjualan. Untuk pajak satunya pajak pertambahan. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, jika sudah, untuk nomor invoice now-nya kita ubah menjadi 05-CR. Lalu untuk invoice date-nya kita ubah juga menjadi 12/12/2012. Ini kita copy, lalu kita paste. Nah, jika sudah, langsung kita ke times-nya COD sudah benar. Kita masuk ke item. Untuk item A adalah travel time. Kuantitinya untuk travel time itu 7. Unit price-nya kita ubah menjadi 1.400.000. Nah, diskonnya enter. Kita masuk ke item kedua, itu Grand Polo. Klik 2 kali. Untuk kuantitinya Grand Polo itu 8. Unit price-nya kita ubah menjadi 1.800.000. Nah, enter. Kita masuk ke item yang C, yaitu tray. Klik 2 kali. Untuk yang tray itu kuantitinya 3. Lalu untuk unit price-nya kita ubah menjadi 950. Enter. Nah, kita masuk ke item yang C1, yaitu aksesoris. Untuk kuantitinya 1, unit price-nya kita isi dengan 135.250. Nah, setelah itu kita enter. Teksnya kita isi dengan T, lalu enter. Nah, setelah itu kita lihat untuk total invoice-nya apakah sama, yaitu 29.903.775. Nah, ini udah sama. Nah, setelah itu kita langsung bayar. Nah, kita lihat apakah payment date-nya itu belum berubah. Nah, ini kita ubah dulu payment date-nya menjadi 12/12/2012. Ini kita copy, lalu kita paste ke CQDate. Nah, sudah sama. Selanjutnya di sini kita silang saja. Belum disimpan, apakah Anda ingin menyimpannya? Yes. Nah, ini benar. Jadi jika sudah seperti ini, kita langsung silang lagi. Nah, setelah itu kita ke pembelian, lalu kita ke retur pembelian. Untuk vendornya yaitu PT Langit Biru. Pemasok kena pajak checklist. Invoice note-nya kita isi dengan 01-PJ. Nah, yang ini deskripsinya yaitu retur karena rusak. Nah, setelah itu untuk retur note-nya kita ubah juga menjadi 65-FPJ. Untuk date-nya juga kita ubah menjadi 20/12/2012. Ini kita copy, lalu kita paste. Oh, ternyata untuk
tanggal fiskal itu dia akan berubah otomatis mengikuti date-nya. Jadi kita langsung saja ke item, yaitu untuk item pertama itu ada travel time. Apakah Anda ingin meretro semua barang? No. Nah, setelah itu kuantitinya 1, unit price-nya yaitu 500, benar, enter. Lalu kita ke yang Grand Polo. Apakah Anda ingin meretro semua barang? No. Lalu untuk kuantitinya yaitu 1, unit price 800, sudah benar, enter. Nah, untuk total returnnya itu kita samakan, yaitu 1, 4, 30, 0. Nah, sudah sama. Ini sudah sama untuk total returnnya. Langsung saja kita simpan dan tutup. Nilai biaya menggunakan nilai return jika ini kita langsung klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke kas bank, lalu kita ke rekonsiliasi bank. Banknya kita pilih yang Bank BNI. Lalu setelah itu kita pilih yang paling bawah nih, yang 29 juta. Kita lihat apakah payment date-nya itu sama dengan check-away date. Jadi kita lihat ternyata beda. Nah, di sini kita samakan, ini kita copy, lalu kita paste. Nah, jika sudah sama, kita langsung saja simpan dan tutup. Setelah itu kita lihat untuk tanggal rekonnya di sini kita ubah menjadi tanggal 31/12/2012. Langsung kita ke checklist. Saldo rekeningnya kita isi, kita samakan dengan total yang sesuai, yaitu 179.596.25. Ini kita enter. Nah, ini sudah benar karena selisih saldonya itu 0. Selanjutnya kita ke under deposit, lalu kita ke Bank BNI. Setelah itu untuk Pfizer note-nya kita ubah menjadi JSG. Untuk date-nya kita ubah menjadi 31/12/2012. Untuk memo-nya kita isi dengan jasa giro. Amount-nya kita isi yaitu 19.475.314. Nah, ini langsung saja kita ke account note, yaitu kita cari nomor akunnya 81000. Nih, pendapatan bunga, kita klik 2 kali. Setelah itu kita ke amount-nya. Nah, jika sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke under deposit. Kita ke under payment. Ini kita pilih yang Bank BNI. Voucher note-nya juga kita ubah menjadi ADM. Lalu untuk date-nya juga kita ubah menjadi 31/12/2012. Memo-nya kita isi dengan ADM Bank. Setelah itu
kita langsung ke voucher no. Di sini kita isi account no, maksudnya kita isi dengan nomor akun 91000. Ini beban administrasi bank. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita ke amount-nya kita isi yaitu 110.000. Enter. Nah, di sini langsung kita pencet kalkulator untuk amount-nya. Nah, dia maka akan muncul seperti itu. Nah, jika sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Di sini kita ubah untuk tanggalnya menjadi tanggal 31/12/2012. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu di sini kita beresnya kita checklist. Nah, setelah itu untuk rekening korannya di sini juga kita ganti, kita samakan dengan total yang sesuai atau kalkulasi saldo, yaitu 198.960.560.25. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini sudah benar karena selisih saldonya 0. Jadi jika sudah, jadi ini untuk proses transaksi dan rekonsiliasi pada perusahaan ini sudah selesai. Jadi kita langsung saja save dan close. Ini save dan close. Nah,